Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas satu artikel yang saya kutip dari mpmgroup.co.id dengan judul RUPST 2025. MPMX tebar dividen 525,6 miliar rupiah. Tumbuh dari tahun sebelumnya dan tegaskan komitmen kepada pemegang saham. Artikelnya sebagai berikut. Jakarta 27 Mei tahun 2025. Saham dengan kode MPMX, perusahaan konsumer otomotif terkemuka di Indonesia, telah melangsungkan rapat umum pemegang saham tahunan untuk melaporkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sepanjang tahun 2024, perusahaan mencatatkan kinerja keuangan yang solid di tengah tantangan makroekonomi dan dinamika industri otomotif. Eksekusi bisnis yang disiplin didukung oleh inovasi berkelanjutan dan pengelolaan yang prudent mendorong pertumbuhan profitabilitas dan memperkuat posisi keuangan perseroan. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 13,8% secara year on year mencapai 15,8 triliun dan mencatatkan laba bersih sebesar 582 miliar, yang mana angka tersebut merupakan 109% dari target yang ditetapkan di awal tahun. Salah satu agenda dalam RUPST adalah penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dan RUPST sepakat mengumumkan peningkatan nilai dividen sebagai bentuk komitmen berkelanjutan kepada para pemegang saham. Dividen final untuk tahun buku 2024 adalah sebesar 120 per saham dengan jumlah total yang bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Jumlah ini setara dengan dividen yield 11% terhadap harga saham perusahaan pada saat penutupan di hari Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025. Dalam agenda RUPST lainnya, RUPST menyetujui pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali atau saham treasury dengan cara ditarik kembali melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor perusahaan, dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor perseroan. Grup Chief Executive Officer MPMX Suwito mengatakan seperti ini. Kami bersyukur dengan menutup tahun 2024 dengan kinerja yang solid di tengah tantangan industri dan ekonomi yang dinamis. Kepercayaan pemegang saham adalah fondasi keberlanjutan kami. Keputusan untuk membagikan dividen mencerminkan komitmen kami dalam memberikan nilai berkelanjutan kepada para pemegang saham, sekaligus menunjukkan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang perseroan. MPMX akan terus fokus pada penguatan fundamental bisnis dan berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan sambil terus memberikan imbal hasil yang optimal dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bagi kamu yang belum tahu, MPMX merupakan perusahaan konsumer otomotif terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987. MPMX adalah perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan secara mayoritas dimiliki oleh Saratoga Group. Untuk detailnya bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja keuangannya dan harga sahamnya. Selama tahun 2025, harga saham MPMX masih naik 11,17% dan ditutup pada angka 1095 saat video ini dibuat. Untuk kinerjanya, laba tahun 2025 mencapai 154 di Q1 tahun 2025 yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024. Tapi masih lebih baik dibandingkan laba tahun 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017. Nah, untuk tahun 2024 sendiri terjadi pertumbuhan laba dibandingkan tahun 2023 dan diproyeksikan di tahun 2025 dari data Q1 ini akan terjadi pertumbuhan laba juga. Tapi kita harus menunggu data hingga Q4-nya rilis untuk mengetahui angka pastinya seperti apa. Tapi sebagai informasi, kinerja ini belum bisa sebaik kinerja tahun 2022 dengan pencapaian laba yang mencapai 662. Begitu juga dengan kinerja di tahun 2018 yang mencapai 3,6 triliun rupiah. Tapi ingat, kamu validasi lagi untuk angka-angka ini di sumber resminya untuk mengantisipasi tidak adanya kesalahan data yang ditampilkan. Untuk rasio keuangan, gross profit margin-nya 8,8% dengan net profit margin 3,8%. Net income-nya quarter year on year growth turun 6,6%.
Ini merupakan grafik harga sahamnya. MPMX pernah berada di atas 1250, tapi pernah juga turun di bawah angka Rp500. Saat video ini dibuat, bisa dikatakan harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang signifikan dari harga terendah di tahun 2020. Tapi jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya grafik harga sahamnya bergerak dengan angka yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Untuk aspek PBV-nya, saat video ini dibuat di angka PBV 0,77 kali. Rata-rata PBV-nya adalah 0,63 kali, yang artinya diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Meski begitu, masih di bawah modal per lembar sahamnya. Untuk informasi dividen ini merupakan informasi dividen setidaknya sejak tahun 2015 hingga tahun 2025. Bisa kamu lihat di sini, perusahaan memang sempat absen di tahun 2018 untuk pembagian dividen. Di tahun 2019 terjadi lonjakan nominal pembagian dividen yang sangat signifikan. Dari yang awalnya 105 di tahun 2017 menjadi 480 di tahun 2019. Alasannya kenapa? Seperti yang saya tampilkan tadi, di tahun 2018 terjadi kenaikan laba yang signifikan sehingga hal itu akan berpengaruh terhadap dividen yang dibagikan 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2019. Nah, ini merupakan rekapan dari informasi Payoneer dividen MPMX dari tahun 2019 hingga tahun 2025. Bisa kamu lihat, berdasarkan data yang ada ini, secara total sejak tahun 2019 hingga 2025, mereka sudah membagikan dividen sebanyak 1.235 per lembar saham. Dan mohon juga agar kamu dapat cek lagi datanya. Bisa saja ada salah input atau salah hitung. Itu artinya dengan harga saham 1.235, orang-orang yang membeli saham ini sejak lama, maka sudah balik modal hanya dari dividen yang mereka terima. Jika kamu lihat di sini, untuk grafik harga saham perusahaan ini dengan total dividen 1.235 merupakan angka harga saham yang pernah dicapai di tahun 2019. Yang artinya mereka meskipun membeli di harga yang cukup tinggi, tapi jika masih hold saham ini hingga saat ini sebenarnya ada potensi sudah balik modal dari dividen. Apalagi bagi mereka yang membeli saham MPMX ini di bawah Rp1.000. Meski begitu, ini merupakan data di masa lalu. Kita tidak tahu di masa depan apakah bisa mengulangi hal yang sama atau tidak. Untuk itu, selalu pertimbangkan prospek bisnis perusahaan ke depannya agar supaya hasil analisa kamu bisa menjadi lebih optimal. Dan pertimbangkan juga potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Demikianlah pembahasan singkat tentang saham MPMX. Menurut kamu, apakah saham ini layak untuk dikejar dividennya pada tanggal kumdiat 10 Juni tahun 2025 atau tidak? Bagaimana menurut kamu? Apakah iya atau tidak? Silahkan pertimbangkan dari berbagai aspek dan semoga video ini bisa memberikan manfaat. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saat ini saya mau membahas satu topik yang menarik. Saya mungkin telah membahasnya dari berbagai sudut. Dan pada video kali ini saya ingin membahas dari sudut pandang yang lain. Nah, apakah kamu pernah berpikir atau apakah kamu pernah memiliki impian untuk mengejar dividen yang setara atau sebesar dengan gaji bulanan yang kamu peroleh? Nah, video kali ini saya fokus membahas dari sudut pandang seorang karyawan ataupun seorang pebisnis yang masih rutin menarik gaji setiap bulan dari omset usahanya. Nah, tujuan dari video ini adalah agar supaya kita memiliki gambaran yang lebih luas tentang dividen. Dan apakah yang menjadi tujuan kita terkait dividen tersebut? Setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya bahas dan nanti kita akan membuatkan simulasi sederhana. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun ataupun yang ingin pensiun dengan lebih cepat. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Tujuan mengejar dividen sebesar gaji. Poin pertama, bisa diibaratkan sebagai side hustle bagi mereka yang tidak punya bisnis selain kerja kantoran. Nah, bagi kamu yang seorang karyawan, apakah kamu pernah berpikir untuk menghasilkan sumber pendapatan di luar gaji? Misalnya dalam bentuk memiliki side hustle ataupun usaha sampingan dari gaji bulanan yang kamu dapatkan dari perusahaan. Mungkin banyak karyawan yang berpikir seperti itu, di mana mereka bisa memperoleh sumber pendapatan selain gaji, entah itu melalui media sosial, entah itu melalui content creator, entah itu melalui bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dividen merupakan salah satu hal yang bisa kamu ibaratkan sebagai side hustle juga, karena logikanya sederhana. Kamu membeli saham, ibaratnya kamu sebagai investor di perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu menghasilkan keuntungan dan dibagikan dalam bentuk dividen, artinya kamu sebagai pemegang saham dan sebagai investor dari perusahaan tersebut memperoleh pembagian hasil dari pendapatan yang diperoleh dari perusahaan itu. Artinya bisa diibaratkan sebagai side hustle dari usaha sampingan kamu, meskipun kamu tidak terjun langsung ke dalam bisnis perusahaan itu. Poin kedua,
bisa diibaratkan seperti mendapat THR atau bonus tambahan. Nah, biasanya pada umumnya perusahaan membagikan dividen 1-2 kali setahun. Dan dividen ini bisa kita ibaratkan seperti memperoleh THR atau bonus tambahan. Mungkin bagi sebagian orang di dalam perusahaan akan memperoleh bonus tahunan ataupun memperoleh THR saat merayakan hari raya keagamaan tertentu. Nah, ini juga bisa diibaratkan sebagai kita memperoleh THR ataupun bonus. Dengan dividen yang kita terima dalam frekuensi 1-2 kali setahun, artinya kita memiliki dana di luar dari gaji, THR, dan bonus yang kita terima dari perusahaan. Poin ketiga, bisa diibaratkan seperti diberikan tiket gratis setiap tahun untuk liburan atau membeli kebutuhan yang diharapkan. Nah, pada poin ini kita bisa menggunakan dividen sebagai tiket untuk kita healing ataupun kita liburan, dan di sisi yang lain kita juga bisa menggunakan dividen tersebut untuk membeli kebutuhan yang diharapkan. Ingat, saat kita memperoleh dividen berarti kita memperoleh uang tambahan di luar dari gaji, THR, dan bonus yang diberikan oleh perusahaan. Dengan kata lain, kita seperti memperoleh penghasilan tambahan. Nah, semuanya tergantung kembali lagi kepada kamu. Apakah uang gratis itu akan kamu gunakan untuk membelikan tiket untuk liburan, membeli kebutuhan hidup, ataupun melakukan reinvest dividen? Tidak ada yang salah dengan hal-hal tersebut karena setiap orang memiliki kebutuhan dan cara pandang yang berbeda. Kita masuk kepada poin keempat. Bisa mempersiapkan dana financial freedom sedikit demi sedikit. Tentu saja dividen yang kita terima saat awal kita mulai berinvestasi saham mungkin nominalnya tidak seberapa. Tapi ingat, dana yang kecil itu, dividen yang kecil itu, lama-kelamaan bisa menjadi semakin besar apabila kita konsisten di pasar modal. Entah itu melakukan reinvest dividen, entah itu melakukan top up dana, entah itu memperoleh keuntungan dan kita reinvestasikan, dan lain sebagainya. Intinya kita bisa mempersiapkan dana untuk bisa pensiun dengan lebih cepat sedikit demi sedikit. Memang ini merupakan proses yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak hanya bisa dicapai dalam waktu pendek, katakanlah 1-5 tahun. Dan mungkin kamu membutuhkan waktu belasan atau puluhan tahun. Tapi setidaknya dengan hal ini, kamu jadi memiliki tujuan dan memiliki target tentang investasi yang kamu lakukan. Terlebih dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Poin kelimanya, bisa memilih apakah masih ingin bekerja karena passion atau mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang. Nah, saat kita sudah settle dari sisi keuangan, saat kita sudah memperoleh dividen yang sebesar dengan gaji yang setiap tahun kita terima, kita jadinya bisa memilih apakah masih ingin bekerja karena memang kita passion dan senang dengan pekerjaan tersebut, ataukah kita mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang karena dari sisi keuangan kita sudah aman. Nah, mayoritas karyawan biasanya bekerja karena butuh uang, bukan bekerja karena mengejar passion. Tentu saja orang-orang yang bekerja karena butuh uang atau mencari uang akan ada titik di mana mereka merasa jenuh, merasa bosan, merasa capek, dan merasa ingin resign. Nah, dengan memiliki dividen sebesar gaji, kita jadi memiliki opsi apakah ingin bekerja karena passion atau ingin mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang. Mungkin istilah sekarang sering dikenal dengan kata FIRE atau Financial Independence Retire Early, di mana kita bisa pensiun dengan lebih cepat, tapi bukan berarti pensiun untuk santai di rumah, untuk tidak melakukan apapun dan lain sebagainya. Tapi pensiun di sini bisa diibaratkan kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi, yang sesuai dengan passion kita, bukan fokus kepada uang, tapi fokus kepada passion. Artinya jika kita telah mencapai dividen sebesar gaji, poin kelima ini bisa kita realisasikan. Mungkin kondisi kita berbeda-beda. Saat ini kita mungkin masih berjuang untuk bekerja karena fokus kepada mencari uang. Tapi saat kita memiliki dividen sebesar gaji, hal itu bisa lebih realistis untuk kita capai, yaitu bekerja karena passion, bukan bekerja karena uang. Nah, sekarang mari coba kita bahas dari sisi simulasinya. Semua hal besar akan dimulai dengan hal kecil terlebih dahulu. Begitu juga dengan dividen. Kita asumsikan, misalnya kita memiliki gaji 10 juta per bulan. Tentu setiap orang punya porsi yang beda-beda. Ada mungkin yang lebih besar dari 10 juta, tapi mungkin ada juga yang lebih kecil dari 10 juta. Pada video ini saya menggunakan angka yang sama, yaitu 10 juta per bulan saja. Nah, itu artinya secara logika sederhana, apabila kita memperoleh dividen sebesar gaji, jika kita memperoleh dividen sebesar 1 bulan gaji, artinya kita harus menerima dividen 10 juta per tahun. Apabila kita ingin mentargetkan memiliki dividen 2 kali gaji bulanan, kita harus memiliki dividen 20 juta per tahun. Selanjutnya, apabila kita mentargetkan harus memiliki dividen 3 kali gaji bulanan, artinya kita harus menerima dividen 30 juta setahun. Hal itu terus berlangsung hingga pada akhirnya apabila kita mentargetkan harus memiliki dividen 12 kali gaji bulanan atau 1 kali gaji setahun, maka dividen yang harus kita terima adalah 120 juta per tahun.
Nah, ini merupakan target sederhana yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Pada kondisi ini, setiap orang memiliki start yang berbeda-beda. Ada mungkin yang membeli saham dan dividen yang diterima masih di bawah dari 10 juta per tahun. Tapi ada juga mungkin yang sudah membeli saham dan dividen yang diterima sudah mencapai 3 digit atau di atas 100 juta. Semuanya tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Yang jelas, jangan kita berkecil hati. Tapi ingat, semua hal yang besar mulai dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Berada pada posisi manakah kamu? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Nah, sekarang logikanya, dengan kondisi seperti ini bagaimana cara kita menghasilkan dividen setara dengan gaji? Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari pencapaian laba perusahaan. Semakin besar labanya, secara tidak langsung jika payout ratio-nya tetap, berarti dividen yield akan menjadi semakin besar. Semakin besar dividen yield akan membutuhkan modal yang semakin kecil untuk memperoleh dividen yang sama banyak. Nah, pada tabel di sebelah kanan ini kamu bisa melihat proyeksi dividen dari sisi yield 5% hingga 10%. Ini merupakan dana yang kita butuhkan dengan kondisi yield tersebut. Misalnya, jika kita mentargetkan memiliki dividen sebanyak 10 juta setahun atau 1 kali gaji bulanan, maka dengan dividen yield 5%, kita butuh dana 200 juta untuk mendapatkan 10 juta setahun. Tapi apabila dividen yield kita menjadi 10%, maka dana yang kita butuhkan adalah 100 juta untuk menghasilkan dividen 10 juta per tahun. Yang mana angka 10 juta ini setara dengan 1 kali gaji bulanan kita. Nah, kondisi yang sama akan terus berlangsung, entah itu 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan saat kita mentargetkan harus memiliki dividen 120 juta dalam setahun atau setara dengan 12 kali gaji bulanan, itu artinya dengan dividen yield 5% maka kita butuh dana 2,4 miliar rupiah. Tapi apabila dividen yield 10%, kita hanya butuh dana 1,2 miliar rupiah. Nah, ini merupakan beberapa kondisi yang bisa kamu pertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari saham-saham yang menghasilkan dividen katakanlah stabil di angka 5%, ataukah kamu lebih tertarik mencari saham-saham yang menghasilkan dividen yield 10%? Meski begitu, biasanya semakin tinggi dividen yield, biasanya kinerja perusahaan lebih cenderung fluktuatif. Memang ini tidak menjadi jaminan dan tidak semua saham seperti itu. Karena ada juga saham-saham yang membagikan dividen yield dengan angka yang tinggi, tapi kinerjanya cenderung stabil. Ingat, dividen yield itu dipengaruhi oleh 2 faktor utama yang harus selalu kamu ingat, yaitu yang pertama adalah harga saham dan yang kedua adalah dividen per lembar. Nah, katakanlah apabila perusahaan ini memiliki harga saham Rp1.000 dan dividen per lembarnya adalah 100, maka dividen yield dari perusahaan ini adalah 10%. Hal itu juga bisa kamu sesuaikan. Misalkan harga sahamnya ini turun ke angka 800 dan dividen per lembarnya tetap, maka dividen yield akan menjadi 13%. Di sisi yang lain, misalkan harga sahamnya tetap 1000 tapi dividen per lembarnya naik menjadi 120. Dividen yieldnya juga akan naik menjadi 12%. Itu artinya harga saham dan dividen per lembar ini merupakan 2 aspek yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jika harga sahamnya ini naik dan dividen per lembarnya tetap atau turun, maka dividen yield menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika harga sahamnya turun, dividen per lembar tetap atau naik, maka dividen yield akan menjadi lebih tinggi. Ini merupakan 2 hal yang harus selalu kamu ingat. Dan ingat, dividen per lembar ini akan ditentukan oleh laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan tersebut. Dan ada juga dividen payout ratio. Sehingga semua hal itu saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan yield dari perusahaan itu. Dan ingat, tentunya dividen yield itu akan mempengaruhi nantinya dividen yang kamu terima. Dari sini kamu juga bisa melihat sudah berada di kondisi manakah kamu. Apakah kamu masih memiliki dana 200 juta, 166 juta, 142 juta, 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 2,4 miliar. Semuanya tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Dan ingat, jangan iri dengan kondisi orang lain karena semuanya memiliki pola start yang berbeda-beda. Tapi pastikan kamu sudah mengetahui garis finish yang ingin kamu capai. Entah itu kamu ingin mencapai dividen yang setara dengan gaji 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Kamu sudah berada pada posisi mana dan seberapa besar impian kamu untuk mencapai hal tersebut. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu.
Oh iya, berbicara tentang dividen, sebelumnya saya sudah sempat menulis 2 e-book yang berkaitan dengan hal tersebut juga. Yang pertama adalah Stock for Living, yang kedua adalah Strategi Nabung Saham. Apabila kamu tertarik mempelajari dividen lebih lanjut, mungkin 2 e-book tersebut bisa membantu. Info pembelian silakan chat WA pada nomor di awal atau di akhir video ini. Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Disclaimer-nya bisa kamu baca pada awal video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, Psikologi Saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, Strategi Nabung Saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.